Bismillahirrahmanirrahim. Kembali di channel Robi Delpis. Kali ini saya ingin membahas tentang Persib Bandung ya, yang sampai pekan ke-21 masih berhasil mempertahankan performanya ya. Dari 21 pertandingan Persib hanya 1 kali kalah, 7 kali imbang, kemudian 13 kali meraih kemenangan. Nah, performa Persib yang impresif, katakanlah yang cukup konsisten ini, nah itu sebetulnya punya tantangan ya. Ada 13 pertandingan sisa untuk bisa mengakhiri musim ini sebagai juara, dan memang sejauh ini Persib tampil konsisten ya, bisa meraih kemenangan demi kemenangan padahal tidak pernah full tim. Kalau kita hitung, Persib tidak pernah full tim itu sejak pekan ketiga ya. Nah, pekan ketiga, tetapi pada saat itu yang cedera itu kan tidak terlalu banyak ya. Rejaldi, kemudian Febri Haryadi, dan David Da Silva ya. Nah, artinya beberapa pemain inti tetap ada. Sedangkan saat ini tercatat hampir 7-8 pemain, dan beberapa diantaranya adalah pemain inti itu justru terkena badai cedera. Sebut saja kan yang terbaru itu adalah Deddy Kusnandar, kemudian ada Rahmat Irianto, bahkan kemarin kan Marc Anthony Klok juga sempat keluar karena cedera gitu kan. Ciro Alves sempat cedera sedikit, akhirnya tidak ikut bertanding dalam satu pertandingan kalau tidak salah melawan PSBS Biak ya, kalau saya tidak salah itu. Nah, jadi Persib saat ini musim ini ditantang dengan banyaknya badai cedera gitu kan. Nah, artinya kita layak bertanya nih, apakah Persib Bandung yang sejauh ini merupakan tim, boleh ya kita katakan sebagai tim yang paling konsisten ya, performanya menjadi tim dengan defensif, dengan pertahanan terbaik, kemudian juga menjadi tim yang produktif ya, meskipun bukan yang pertama ya, kalah dari Dewa United, tapi menjadi tim kedua yang paling produktif, itu bisa mempertahankan performanya. Nah, ada beberapa tantangan. Yang pertama tadi adalah tantangan didera badai cedera ya. David Da Silva sudah 2 pertandingan terakhir tidak bisa main ya, walaupun diganti ada penggantinya, yaitu Gerve Kastaner gitu kan. Kemudian ya Deddy Kusnandar tidak ada, akhirnya kan diganti oleh Matteo Kocijan, walaupun juga mendatangkan kembali Ahmad Agung gitu kan. Nah, kemudian di beberapa posisi juga sama ya, Rahmat Irianto kan di bek kanan tidak ada, akhirnya ya Kakang kembali dipasang di sana dan seterusnya. Nah, artinya memang kalau Persib bisa mempertahankan performa seperti saat ini padahal tidak full tim, nah berarti kan itu satu hal yang positif. Nah, artinya Coach Bojan Hodak bisa meramu, bisa meracik tim ini supaya bisa tetap perform ya, walaupun tidak tidak full tim. Nah, tetapi sudah mulai terlihat sekarang kan Persib agak kesulitan mencetak gol, kemudian ya tidak seproduktif musim-musim sebelumnya karena memang tidak ada David Da Silva juga, kemudian Ciro Alves ya banyak pihak mengatakan performanya sudah agak menurun, kemudian tadi ya banyaknya pemain tengah yang menjadi pemain inti juga tidak ada, plus memang yang agak dikhawatirkan juga kan di posisi back, terutama di back tengah ya, dimana Nick Kuipers dan Gustavo Pranka itu kan tidak punya pelapis ya, pelapisnya pemain muda ya seperti Kakang, kemudian ada ya Robi Darwis kan di sebelah kanan sebetulnya, atau pemain yang memang usianya sudah tidak lagi muda ya seperti Ahmad Juprianto ataupun Victor Igbonepo ya. Untuk di sisi kiri saya kira cukup aman karena di sana ada Edo Febriansyah dan juga Jalnando ya. Kemudian mungkin kanan bisa katakan aman ya karena di sana ada Kakang dan juga ada Robi Darwis. Tetapi kalau kita bandingkan dengan starting line up idealnya Coach Bojan Hodak ya, dimana biasanya kan Nick Kuiper, kemudian Gustavo Pranka ya, Edo ya, bolehlah kita katakan Rahmat Irianto, kemudian defensive midfieldernya adalah Deddy Kusnandar, kemudian Maklok ya. Nah, kemudian gelandang serangnya adalah Tyron Delvino. Nah, itu kan artinya ada berkurang sedikit kekuatannya. Tapi ya sejauh ini masih perform. Itu tantangan pertama ya, yaitu didera badai cedera.
dengan menyisakan 13 laga yang masih cukup panjang. Nah, ini tentu ya pelatih Coach Bojan Hodak bersama asisten pelatih Igor Tolik ataupun tim lainnya harus benar-benar bisa mengoptimalkan ya. Memang Persib saat ini terpaut cukup jauh dari peringkat kedua, yaitu terpaut 7 poin. Nah, jadi kemenangan demi kemenangan di pertandingan selanjutnya itu akan menentukan. Kalau saya lihat dari segi mentalitas, Persib sudah kuat ya. Mentalitas juaranya sudah ada. Nah, hanya saja terlalu banyak pemain inti yang absen, yang cedera, itu bisa mengganggu keseimbangan tim. Walaupun ya sampai saat ini itu kan tidak begitu terganggu gitu ya. Tetapi masalahnya kan tim-tim lain saya lihat itu sudah lebih baik lagi ya di putaran kedua. Ya sebut saja Persija lebih baik, kemudian Dewa United juga sudah lebih baik. Kemudian beberapa tim di bawahnya gitu kan sudah mulai baik. Borneo FC juga sudah mulai lagi mendapatkan kemenangan demi kemenangan. Artinya selain Persib memang harus mampu mengatasi lawan-lawannya, nah di sisi lain juga harus berhati-hati menjaga performanya karena tim-tim di bawahnya sekarang mulai merangsek ya, seperti itu. Nah, kita akan lihat nanti kalau mentalitasnya kuat meskipun di badai cedera, kita akan lihat sejauh mana kemudian Persib Bandung bersama Coach Bojan Hodak bisa menjaga keseimbangan tim ya. Nah, gimana tuh menurut teman-teman, apakah Persib bisa terus mempertahankan performanya ya? Melihat bahwa menurut saya di depan itu ada beberapa tim yang harus benar-benar diwaspadai ya. Nah, kemarin kan Persib kalah dari Dewa United. Saya kira Persija Jakarta tentu menjadi tim yang sangat berat. Kemudian Persibaya juga walaupun kemarin performanya terus menurun, tetapi itu juga patut diwaspadai. Kemudian masih ada Bali United, masih ada Borneo FC. Saya kira 4 atau 5 tim itu akan menjadi pesaing utama, bukan pesaing utama ya, lawan yang akan cukup berat ya. Nah, kalau untuk beberapa tim katakanlah PSIS, PSS dan seterusnya, kuncinya adalah pemain Persib tidak boleh meremehkan. Ya, jangan sampai kasus seperti melawan Semen Padang yang berakhir imbang ya, seperti itu. Jadi itu beberapa hal yang memang harus mampu diatasi ya. Persib apakah mampu mempertahankan performanya di tengah badai cedera? Nah, barangkali itu ya pertanyaan yang terus atau kita tanyakan, apakah Coach Bojan Hodak mampu mengatasi krisis pemain ini dan tampil stabil lalu kemudian bisa menjadi kampiun ya, menyaingi Bali United ya, back to back juara. Nah, saya memang melihat optimisme dan kemungkinan itu ada gitu, walaupun kelihatannya mulai khawatir karena beberapa tim menguat sedangkan Persib ya relatif stabil, tetapi tidak terjadi penguatan ya karena beberapa pemain inti justru mengalami cedera ya. Oke, kita nantikan saja bagaimana nanti Persib Bandung Dewa Coach Bojan Hodak bisa mengatasi masalah-masalah